Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Yang lalu kita sudah membahas tentang ruqyah. Ya, ruqyah. Ada ruqyah yang dibolehkan, ada yang tidak. Ada berapa syarat ruqyah yang dibolehkan? Ada 3, ya. Pertama harus kalamullah. Ya, kalamullah, nama atau sifatnya. Yang kedua, bahasa Arab. Yang ketiga, ya, isinya ya, itu tidak bertentangan serta hanya diyakini sebagai sebab. Ya. Jadi dia bukan dia yang berperanan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Perantara. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka ruqyah itu hukumnya haram. Dan itu yang banyak beredar. Banyak beredar. Terutama di kalangan NU. Arahnya ke dukun lah gitu. Terus kalau ruqyah yang benar, boleh nggak mengambil ujrah, upah? Hukumnya boleh. Karena dikiaskan pada seorang sahabat yang di tengah perjalanan itu, yang kemarin itu kan. Ya. Ada kepala pimpinannya itu tergigit ular berbisa, kalajengking, lalu diobati. Dia memberi syarat asal dijamu gitu kan. Nah, itu berarti kan upah. Pokoknya yang namanya upah itu nego sebelumnya. Kalau nggak ada nego itu namanya sedekah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang raqib. Raqib itu ra, qaf, ya dan ba. Raqib. Ya. Raqib itu maknanya wazannya fa'il bimana fa'il, artinya yang mengawasi, yang mengintai. Itu secara bahasa. Secara istilah, raqib itu annallaha mutli'un ala ma'akanatu sudur. Allah mengintip. Ya, mengintip artinya mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Serta Allah mengawasi semua kelakuan hambanya. Kelakuan makhluknya. Sababu tasmiyah, sebab adanya nama ini sumya raqib raqiban li muraqabatihi wa hifdhihi lil a'mali wal ahwal. Allah dinamai raqib karena Allah mengintai, mengawasi semua amal dan ahwal. Amal dan ahwal, sikap ya. Status meyakini Allah sebagai raqib. Alladzi yadhhar anna raqiba min asma'illahi ta'ala ats-tsabitatu lahu bin nususi syar'iyyah. Kita perhatikan raqib ini bagian dari nama Allah ya, dalam Asmaul Husna. Raqib fayajib isbatuhu, maka wajib menetapkannya. Jadi itu manhaj salafus saleh begitu ya. Rububiyah, uluhiyah,
Terus asma wa sifat. Kita tidak boleh memberi nama kalau Allah tidak meresmikannya. Ya, salah satu yang beredar di tengah-tengah kita adalah penamaan Israel katanya. Israel, 10 malaikat yang diviralkan ya. Jibril, Israfil, ya kan, Mikail, ya itu. Ada Israel. Israel itu dikenal dengan malaikat pencabut nyawa. Lafaz Israel ini tidak ada baik dalam Al-Quran maupun hadis. Lafaz Israel. Selain itu ada. Mungkar, nakir, raqib, atid ada. Apakah berarti nggak ada malaikat maut? Ada. Tapi disebutnya malakul maut saja. Nggak diberi nama. Maksudnya penamaan itu harus ada peresmian dari Allah dan Rasul. Ada pernyataan, ini raqib, ini atid, nah, ini Israel. Ini nggak ada. Ya, sehingga menurut manhaj salafus salih penamaan itu tidak sah. Jadi ciri manhaj salih itu ketat dalam dalil, dalil gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita nggak ngerti soal gaib soalnya. Kan malaikat ini gaib, ya kan? Kalau bukan gaib bisa ditanya, sampean namanya siapa kan bisa gitu, ya kan? Ketika datang mau menjemput kita, sampean namanya siapa? Soalnya gaib. Gaib itu nggak bisa, tidak bisa dimasuki akal. Ya, dikenal dengan suprarasional. Jadi saudara harus sadar. Jadi itu sebabnya. Manhaj salafus saleh angkat tangan soal itu. Pokoknya kalau nggak ada dalil, tidak bisa memberikan pernyataan. Kita kembali ke sini. Status hukum meyakini Allah sebagai raqib itu dibenarkan oleh Allah sendiri, ya, karena Allah menamai dirinya dengan raqib. Gitu. Raqib itu min af'alillah. Raqib itu perbuatan Allah ad-dal ala ihatati sam'illah bil masmu'at. Bahwa Allah meliput apa yang diwakili dengan suara. Ya, auditori ya. Wa basaruhu bil mubassarat, serta dengan basarnya, dengan penglihatannya Allah mengetahui apa yang bisa dilihat. Visual maksudnya. Kan ada sebenarnya di zaman sekarang ya, benda, keberadaan yang tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat kan. Kalau zaman dulu nggak terbayangkan. Zaman dulu sinyal, contohnya sinyal radio, kan nggak bisa ditangkap itu kecuali pakai alat. Ya, contohnya seseorang mengirim pesan via WA. Anda tahunya dari mana? Kan dari alat, ya kan? Kalau Anda nggak bawa alat, orang ngirim nyampe nggak? Orang ngirim ke nomor saudara, nyampe nggak? Nyampe, cuma saudara nggak punya alat. Nah itu loh maksudnya adanya itu waktu di udara itu apa namanya? Kan ada tapi nggak bisa dilihat. Iya. Kita ada alat baru bisa ngelihat. Kan sebenarnya udah nyampe, ya kan? Ke kita udah nyampe nomor kita. Nah, cuma kita nggak bisa ngelihat karena nggak punya alat. Nah, selama udah nyampe itu, seperti di di ruangan ini kan ada siaran televisi sebenarnya, ya kan? Jadi dipenuhi ruangan kita ini. Maka oleh Allah udara ini dibersihkan dengan hujan itu, ada guruh itu, jedar. Itu setelahnya itu bersih makanya. Anda lihat tuh, pasti bersih. Itu udara polusinya dihabisi oleh gelombang-gelombang negatif. Ya, itulah mekanisme Allah, cara Allah memelihara dunia ini. Sangat ini ya, sangat mengagumkan. Susah susah dijangkau oleh kita. Kita kembali ke sini. Dalil-dalil. Jadi saudara, ada orang yang meneliti kenapa wahyu itu sampai kepada Rasulullah, tidak kepada orang lain.
untuk menangkap sesuatu itu ada dua itu. Ada receiver, kalau orang ngerti radio itu. Ada penerima, ada pengirim. Ya kan? Ada penerima, ada pengirim. Jadi ada yang ngirim, ada yang nerima. Kalau dua-duanya, salah satunya nggak ada, ini nggak nyampe. Contohnya ada yang ngirim, nggak ada yang nerima. Seperti Anda sekarang. Di-off-kan. Kan ada yang ngirim tuh. Sebenarnya ada, kalau memang ada ya. Tapi berhubung kita off-kan, nggak bisa. Sebaliknya, receivernya ada, penerimanya ada, tapi sendernya nggak ada, pengirimnya nggak ada. Ya sama, nggak ada. Nah, Rasulullah SAW ketika nerima wahyu, kalaupun dia berdekatan dengan Anda, kita nggak akan tahu. Jadi Rasulullah kalau rendeng sekalipun dengan kita tidak akan tahu. Kalau di zaman dulu itu pager. Sebelum ada GSM ini kan, nah itu pager itu langganan dulu. Itu bisa diakses lewat telepon umum. Kita ngomong, nanti bentuknya huruf. Nah, sahabat menyaksikan kalau wahyu turun sedang berboncengan dengan Rasulullah, mereka nggak dengar. Makanya itu menjadi fitnah. Orang nggak percaya, ngarang nih sampean, gitu. Karena kalaupun deket tuh bukan kayak siaran gitu, terima-terima. Kita di dalam majlis ya. Ada pengumuman gitu kan, ada suratnya, nggak ada. Kita kembali sini. Dalil-dalil. Warada raqib fi salah satu ayat fil Quran. Dalam Al-Quran, raqib ini diulang 3 kali. Pertama, dalam surat An-Nisa, ayat 1. Ya, di ujung ayatnya, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian itu raqib. Mengawasi. Mengintai. Nah, ini setelah Allah nyatakan apa awal ayatnya tuh. Alladzi ja'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah raqib terhadap kalian. Jadi Allah sangat teliti mengawasi seluruh gerak sampai jasad renik. Sampai ada virus ya yang begitu kecil tidak terlihat oleh mata, itu Allah tahu geraknya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 52. Allah menyatakan, wa kana Allah, dan adalah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu raqiban. Ya. Allah atas segala sesuatu raqiban, raqib. Jadi tahu, ya, raqib mengintai geraknya. Di situ mungkin mengawasi ya. Atau apa itu di situ mananya ya mengawasi. Jadi ngintip Allah. Cuma bahasa ngintip kan jelek kan, makanya nggak dipakai. Kemudian dalam surat 5 ayat 117, falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim. Maka ketika engkau telah mewafatkan aku, ini pernyataan dari Nabi Isa ketika ditegur oleh Allah nanti di hari kiamat. Ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa kamu yang mengajari umatmu ya dengan mengatakan, wahai kaumku, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Tuh ya, ditegur Nabi Isa nanti di hari kiamat. Maka Nabi Isa menjawab,
saat aku hidup, aku menjalani tugas sesuai dengan perintahmu. Nah ini, kemudian dilanjutkan. Falamma tawaffaitani, maka ketika engkau mewafatkan aku, engkau adalah raqib. Engkau yang tahu. Aku tidak tahu lagi setelah wafat. Nah, maka berdasarkan ayat ini, ya, Nabi Isa diyakini suatu saat nanti akan wafat. Kalau sekarang belum. Ini kan pernyataan ini disampaikan Nabi Isa nanti di hari kiamat. Jadi akhir dari perjalanan Nabi Isa, ya, kan beliau sekarang belum wafat, diangkat hidup-hidup, ya, sehingga dibebaskan dari hukum fisika. Tubuhnya tidak hancur, padahal udah ribuan tahun. Kalau lihat umur kan lebih dari 2000 tahun beliau umurnya. Karena sekarang Masehi sudah 2025. Ya kalau orang biasa kan pasti sudah meninggal, ya kan? Tapi itu dibebaskan dari hukum fisika. Nah nanti diterjunkan lagi oleh Allah bahwa beliau akan turun lagi, itu ada kesepakatan dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran. Dalam perjanjian baru juga sama. Ya, Nabi Isa akan turun lagi. Cuma menurut versi mereka akan mengajak orang supaya mengikuti agama Kristen. Kalau versi kita justru ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa turunnya aku sekarang sudah beda status. Aku sekarang adalah umat Nabi Muhammad. Walaupun aku lahirnya dulu, ya, waktu dulu mas saya Nabi ke-24. Kalau sekarang, ya, statusnya menjadi umat Nabi Muhammad. Karena petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma aku ingin menjelaskan, apa-apa yang kamu yakini tentang aku adalah salah. Tuh, ya, bahwa menjadikan aku sebagai Tuhan, menganggap aku, ya, tidak dilanjutkan dengan Nabi Muhammad, sehingga kalian tetap mengikuti agama yang pernah aku sampaikan. Itu salah, sebab agama aku ini adalah pengikut Nabi Muhammad dari satu sumber. Nah itu, ya, sama-sama diyakini, cuma beda peranan. Nah ini jawaban Nabi Isa. Setelah aku tiada, maka engkau yang lebih tahu. Setelah aku meninggalkan mereka, engkau yang lebih tahu. Ya, sebab aku kan fana. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkau atas segala sesuatu menyaksikan. Ini surat Al-Maidah ayat 117. In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa sikap mereka itu, karena sikap mereka, fa innahum ibaduk, maka mereka adalah hamba-hambamu. Terus gimana saran dari Nabi Isa? Kalau engkau siksa, ya silahkan, karena mereka itu hambamu. Wa in taufir lahum, jika engkau mengampuni, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau memang pantas, karena engkau maha pengampun, maha penyayang. Tuh. Ya terserah itu kan keputusannya. Mau disiksa, mau dihukum, mau disiksa, mau dibebaskan, terserah. Pendapat-pendapat ulama. Qala Ibnu Mandah wa min asma'illahi ar-raqib. Menurut Ibnu Mandah, bagian dari nama Allah adalah Raqib. Ya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus, nanti ada Raqib, ya. Qala Ajuzaz ar-Raqib al-Hafidz alladzi la yaghibu anhu syai'. Kata Ajuzaz, Raqib itu artinya sama dengan hafidz, yang memelihara, ya, yang tidak ada yang gaib baginya. Semuanya transparan bagi Allah. Bahkan Allah mengintai geraknya. Ya. Allah tahu persis. Wa qala Halimi ar-Raqib alladzi la yaghfulu an ma khalaqa. Kata Halimi,
Raqib itu artinya tidak lalai dari apa yang diciptakan. Falyalhaqhu naqsun aw yadkhulu alaihi khilalun min qibali ghafla anhu. Maka tidak mungkin ada kekurangan atau ada yang lewat. Ada yang terlewatkan itu sampai Allah nggak tahu, itu tidak mungkin. Qala Ibnul Qayyim wa huwa raqib 'alal khawatir wal lawahid kaifa bil af'al wal arkan. Kalau Allah tahu segala apa yang dilakukan manusia, bahkan di dalam hati sanubarinya, maksudnya gerakan hatinya aja Allah tahu, ya, bagaimana dengan yang terlihat, yang nggak terlihat aja Allah tahu. Ya, itu as-samarat. Sekarang buah dari atau manfaat atau faedah dari raqib, ya, meyakini raqib. Yajibu ala kulli mukallaf ay ya'lama anna Allah Subhanahu wa ta'ala raqibun alaihi. Wajib kepada setiap mukallaf meyakini bahwa Allah itu raqib, mengawasinya. Nah, kondisi kita punya kesadaran diawasi itu namanya ihsan, ya. Ihsan. Ketika tidak mal ihsan ya Rasulullah. Nah, Jibril bertanya kepada Rasulullah, ma ihsan? Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Anda ibadah seakan-akan Anda dilihat, seakan-akan Anda melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau Anda tidak bisa melihatnya, ya, maka Anda harus berkeyakinan annahu yaraka, bahwa dia melihatmu. Wa ala kulli makhluk wa ya'lama anna subhanahu wa ta'ala qad waqala bi kulli mukallaf malakain. Dan mukallaf kita harus meyakini bahwa Allah telah mewakilkan setiap mukallaf, setiap orang, malakain, 2 malaikat. Yusyani aqwalahu, yang menghitung ucapan-ucapannya. Wa annal jaza min Allah Subhanahu wa ta'ala bihasabi hadil marqabah. Dan hasilnya itu yang menjadi pertimbangan Allah memberikan nilai. Ya. Catatan di malaikat raqib atid itu nanti menjadi pertimbangan. Walaupun belum final. Finalnya di tangan Allah, kan? Tapi saat puasa, kegiatan ini langsung dihandle oleh Allah. Tidak diberikan pada raqib dan atid. Ya. Wa ana syam li. Wa ana ajazibih. Untuk puasa, fa innahu li. Dia adalah aku. Jadi untuk puasa, aku langsung handle. Wa ana ajazibih. Dan aku akan langsung memberi balasan. Yang kedua, alimal abdu bi anna Allah raqib wa ta'abadahu bi hadzal ism yusmiru fil qalbi muraqabatallah fi sirri wal ilan. Kalau kita meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, ya, kita akan senantiasa dalam kebenaran. Kalau mau berbuat salah itu malu, ya, karena kita sedang dimonitor. Jadi muraqib itu memonitor. Fil laili wan nahar, baik di malam dan siang. Fil khalwah wal jalwah, baik dalam khalwat maupun jalwa, ya, sedang sendiri atau di tengah-tengah keramaian. Li'annahu subhanahu wa ta'ala ma'abdi la yakhfa alai khafiyatun, karena Allah bersama hambanya tidak ada yang samar. Yasma'u kalamana, dia mendengar kalam kita, omongan kita. Wa yara makanana, dan mengetahui tempat tinggal kita, ya, posisi kita. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun, bahkan Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang berkhianat. Nah, istilahnya ada kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat, ya, sehingga lirikan ini bisa dideteksi seseorang bohong apa enggak. Lirikan mata itu bisa dijadikan indikasi orang itu bohong apa enggak. Ya, kalau lagi ngomong dia ngelirik kemana itu? Matanya. Sehingga ada mesinnya itu.
Namanya lie detector. Orang itu bohong apa enggak di kepolisian tuh ada mesinnya. Ditanya, diwawancara. Ini mesinnya memperhatikan seberapa ya kemungkinan orang ini benar tuh. Itu ada. Para psikolog juga tahu tuh kalau ngomong tuh bohong apa enggak. Ya, sehingga mereka bisa memastikan, wah, calon ini bohong. Nah, dilihat dari mimiknya. Tapi kalau sebaliknya yang ngomong itu juga sudah belajar, yang ngomong juga sudah belajar, jadi tahu kalau ngadep ke situ nanti akan dideteksi bohong. Ya dia juga pinter dia. Jadi kalau orang pinter, orang licik itu biasanya susah dideteksi ya. Semakin lihai itu, semakin pinter. Jadi makanya orang curang itu harus pinter. Ya kan? Penjahat itu harus pinter. Kalau nggak pinter cepat ketangkep dia. Bisa molosnya cepat. Jadi tidak terdeteksi sama sekali. Wa ya'lamu khainatul wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati kita. Ya. Apa gerak hati kita Allah tahu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu berdoa, saudara. Sebenarnya. Tapi Allah suruh kita berdoa. Tanpa doa pun Allah sudah tahu. Jadi Anda tidak disarankan begini. Ya Allah, kabulkanlah apa yang ku mau. Jangan begitu. Ya Allah juga tahu. Doa sapu jagat. Kalau doa sapu jagat yang dituntun oleh Islam kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan? Orang Indonesia lebih kreatif lagi. Ya Allah, kabulkan apa yang ku mau itu. Jadi saking males ya, merinci. Nah, rincian doa ini disukai oleh Allah. Cerewet gitu. Kalau cerewet pada manusia kan kesel. Bikin kesel kan? Minta terus itu. Tapi cerewet pada Allah disyaratkan. Dianggap bagus lagi. Tuh, ya disyariatkan tuh. Kita diminta untuk bervariasi doanya itu. Jangan itu-itu saja. Kecuali sudah masyru'. Kalau bacaan sholat sudah ditunjuk Jumat itu, malam Jumat itu, setelah Jumat itu. Kalau yang tidak ditunjuk itu begitu-begitu saja itu tidak disarankan. Ya. Kita memanteng itulah. Ini, hari ini, itu. Itu tidak disarankan. Kita kembali sini. Fa idza aikanal abdu bihadzal haqaiq sa'a ila hifdzi qalbi wa sam'i wa basari wa lisani. Nah, keseluruhan dari meyakini bahwa Allah senantiasa mengintai kita, itu namanya takwa. Tuh, asli dari mana takwa? Ittaqilah haitsu ma kunta. Rasulullah mengatakan, bertakwalah dimanapun kamu berada. Nah, apa maksud takwa yang ada dalam hadis itu? Yaitu miliki kesadaran yang mendalam bahwa Allah hadir. Ya. Kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah itu takwa. Nah, gejala dari takwa, nah itu yang sering disampaikan oleh ulama. Taat perintahnya, menjauhi larangannya. Banyak yang mendefinisikan takwa dengan taat pada perintahnya, menjauhi larangannya. Padahal takwa itu kesadaran, dalam hati nggak bisa dibaca. Sama dengan marah, suka, senang, itu kan urusan hati. Ya kan? Nah, tapi ada gejalanya orang marah tuh. Matanya merah, mendelik lebih besar dari biasanya. Ya, mukanya merah karena darahnya dipompa lebih cepat kan. Definisi marah, darah lebih cepat
Kalau diperiksa pakai alat pasti tekanannya naik. Kalau lagi marah diperiksa, los marah. Gitu. Ya, sebelum marah dikalungin dulu di sini. Kan sekarang ada yang udah, saya nggak tahu tuh, yang di sini ya. Kita marah tuh, pengen tahu. Jadi mau marah pakai itu dulu tuh. Wih, janganlah, takutnya stroke. Kalau begitu nggak jadi marah kali ya. Nah itu pasti naik tekanannya itu. Jadi definisi marah itu. Nah gejalanya itu tadi, gejalanya itu matanya merah, ya, tangannya gregetan mau nonjok, kakinya mau nyepak. Gitu. Itu marah. Begitu juga senang. Senang, gembira. Apa gejalanya? Senyum. Matanya berbinar-binar, sama besar. Sama dengan Anda kalau ngelihat bonus. Diumumkan akan menerima bonus 10 kali gaji. Itu kan senang. Ya. Tapi kadang-kadang kalau senang euforia namanya. Kelebihan sama juga bisa shock ya. Bisa kaget. Itu. Jadi nggak siap jadi orang kaya. Nah itu ya, matanya berbinar-binar, senang, itu gejala. Tapi apakah setiap orang yang matanya merah, bergetar, ya, tangannya bergetar, kakinya juga bergetar, adalah marah? Sebaliknya itu kita balik. Apa orang yang gejalanya marah itu berarti marah? Jawabannya belum tentu, karena boleh jadi dia sedang main sinetron. Kan bisa aja tuh. Ya kan? Pura-pura gembira padahal hatinya tidak. Kan begitu? Nah, sama dengan takwa. Takwa itu nggak bisa dibaca. Kesadaran yang mendalam bahwa Allah hadir. Gejalanya apa? Itu nurut perintahnya, jauhi larangannya. Kalau kamu betul-betul, contohnya tadi, sering saya sampaikan, kalau tiba-tiba di ruangan ini jol aja, gubernur ke Banten datang, pasti posisi kita berubah ini. Ya, posisi yang pakai sarung hampir copot pasti benerin dulu. Ya kan? Yang tidur berdiri gitu pasti. Loh, kalau sekali-kali harusnya spontan ada pejabat datang. Pasti berubah. Nah, apalagi Allah gitu loh. Apalagi sadar bahwa Allah hadir, tapi karena Allah hadir terus itu kan. Jadi kitanya males gitu kan. Kalau pejabat kan kadang datang, kadang enggak. Nah, lagi enggak datang kita santai gitu kan. Kalau Allah kan mengawasi terus. Nah, kalau kita punya kesadaran Allah hadir dalam hidup kita, maka kita tidak ada keinginan sama sekali untuk berontak. Taat pada perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kesadaran inilah takwa namanya. Al-Athar. Innal imana bi anna Allah raqib yuraqib amal abdi wa ahwali yaj'alul muslim yuhasibu li nafsihi wa yuraqiba min irtibabi ma haramallah. Kesadaran keimanan bahwa Allah raqib ini membuat hamba, ya, membuat kita senantiasa introspeksi. Kita selalu mengawasi diri kita sendiri, jangan sampai melanggar. Ya. Sebab kita meyakini Allah yasma'uhu wa yarahu, Allah mendengar dan melihat. Fayahfadhu lisanahu wa yasunuhu, maka dia akan menjaga lisan, akan menjaga kelakuan. Jangan sampai ya mempunyai nilai buruk karena Allah Maha tahu. Nah, itulah. Kemudian materi berikutnya adalah rohbah. Rohbah. Rohbah ini ro, ha, ba dan ta. Rohbah itu seimbang dengan rogbah. Ya. Kalau rogbah, ro goin. Ya, ada titiknya, ain ada titiknya, goin. Ba dan ta. Kalau rohbah, ro, ha, ba dan ta. Ini dua hal yang harus satu paket. Rogoban wa rohaba.
Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Rohbah ini. Rohbah ini pesimis. Kalau rohbah diartikan dengan optimis, ya, maka rohbah ini pesimis. Dua ini harus berimbang pada diri kita. Adanya rohbah, gitu ya. Ta'rif secara lugah. Nah, secara bahasa, yang namanya rohbah itu adalah diqqah, ya, khauf, maknanya takut, cemas. Ya, ala diqqatin wa khifah. Wal akhar ala diqqatin wal awal rahbah. Taqulu rahabtu syai' rahban wa minal babil irhab wa huwa qadul ibil minal khawd. Jadi salah satu upaya dari rohbah itu mencegah onta jatuh ke dalam jurang. Ketakutan seperti itu. Seperti itu contohnya rohbah. Secara bahasa imanun, ya, fil harbi minal makruh. Imaun fil harbi minal makruh. Ketakutan yang sangat, ya, jatuh ke dalam sesuatu yang kita tidak ingini. Nah, itu. Kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa. Itu namanya rohbah. Status kita berkeyakinan terhadap rohbah, nau'un min ajali ibadat. Rohbah itu adalah ibadat yang agung. Salah satu bentuk ibadah. Jadi kita, maksudnya dalam beribadah ini tidak boleh terlalu pede. Kalau rohbah itu pedenya terlalu. Kalau rohbah itu cemas luar biasa. Nah, ini harus berimbang. Ya, rogoban warohaba. Rohbah ada yang mengartikan roja, rohbah itu, ya. Kalau rohbah namanya khauf. Dalam beribadah ini kita harus punya harapan diterima. Tapi sebaliknya harapan itu jangan sampai melambung sedemikian rupa sehingga kita yakin pasti kita diterima. Itu tidak boleh. Harus berimbang. Ya. Di satu sisi kita tidak boleh putus harapan, tapi di lain sisi kita tidak boleh terlalu yakin. Terlalu yakin ini akan menimbulkan sikap sombong. Nah, terlalu yakin. Ya. Kalau terlalu tidak punya harapan, ini akan menimbulkan sikap putus asa. Putus asa. Waduh, hari konon maya percumalah. Maka kata para ahli, ya, contohnya begitu, kita dihadapkan pada pertanyaan, seberapa mungkin amal Anda diterima oleh Allah? Berapa persen kemungkinannya amal Anda, kalau bahasa lain tuh, berapa persen kemungkinan Anda masuk surga, gitu aja contohnya. Kan diterima amal itu kan berujung surga. Berapa persen kemungkinan Anda masuk surga? Para ahli mengatakan sebaiknya ditaruh 50%. Ditaruhnya 50%. Kalau kita tentukan saudara 99,999% amal saya diterima, ini akan menimbulkan sikap sombong. Ya, sehingga mengecilkan orang lain. Ah, kamu sih begitu aja nggak bisa. Dan pokoknya nyalain orang. Sebaliknya, kalau kita kecilkan banget, ya, kemungkinan diterima oleh Allah, seberapa kemungkinan atau berapa persen kemungkinan Anda masuk surga? Waduh, kayaknya 0,00, aduh banyak itu. Itu menimbulkan sikap apatis. Kalau memang saya beramal tidak ada gunanya, ya sudahlah, saya berhenti aja, udah kagol. Nah, itu yang sering menghantui orang-orang yang berbuat mungkar. Orang-orang yang sudah terlalu berlumur darah dan berlumur dosa. Koruptor-koruptor. Orang tipe saya mau udah nggak pantas masuk surga, udah sekalian aja. Tuh, sehingga ada yang bunuh diri. Akhirnya itu harapannya kecil jadi bunuh diri. Nah, ini kita sekarang akan mempelajari rohbah yang menakutkan, itu kan. Jadi apa namanya, pesimis, ya.
Kata di sini, hakikatul rohbah faza wal khauf minal makruh. Rohbah itu sikap panik dan cemas yang luar biasa, yaitu takut terhadap azab Allah. Ya, ka'adzabillahi ta'ala wa iqabihi wa sa'yu bil amal alladhi yunja minhu, dan berusaha mengamalkan jangan sampai jatuh ke dalam siksa. Jadi takut luar biasa pada hukuman Allah. Ya. Sehingga ketakutan yang luar biasa ini menyebabkan nanti nggak bisa tidur. Mikirin terus. Kalau terlalu, tuh. Sebaliknya kalau terlalu yakin, pules. Tuh. Sholat terlambat, nggak apa-apa. Tenang aja, apa semua tenang. Nah ini, jadi harus berimbang. Faya khaufun musmirun li harbi minal khauf, minal mukhawaf. Ini akan membuahkan seseorang itu lari dari sesuatu yang ditakuti. Nah, contohnya kita lah, selaku orang tua kepada anak, kan memberikan wejangan. Ya, kenapa saudara marah? Coba, kenapa saudara marah ketika anak malas? Para ahli mengatakan kemarahan kita terhadap anak yang malas belajar, anak yang malas berprestasi, disebabkan oleh takut. Marahnya kita itu kan takut. Takut apa? Takut masa depannya suram. Benar nggak? Saudara ngelihat anak malas. Kenapa saudara marah? Itu karena pemicunya takut. Takut si anak itu nanti, kan kita mah nggak, mungkin umurnya lebih panjang dia ya. Ya belum tentu sih. Tapi kebanyakan kan kita duluan. Nanti khawatir dia nggak bisa mandiri gitu loh. Ya, kita sayang sama anak, tapi kalau kita manjakan, tuh, kita manjakan, nanti dia nggak mandiri. Kan kita nggak selalu bisa bantu dia. Tuh. Makanya kadang-kadang kita harus tega. Harusnya, contohnya, melihat anak kita sudah 10 tahun nggak mau sholat subuh ya contohnya. Malas. Di satu sisi kita kesian. Dia butuh istirahat lebih banyak, tuh kan. Tapi di sisi lain kalau kita manjakan, nanti dia nggak mandiri. Jadi kita harus paksa, sama dengan orang memesantrenkan anak. Kan kalau dia tengok nggak tega ya, makanannya begitu, tidurnya begitu, aduh. Kesian amat. Tapi kalau nggak dipaksain, nggak ditegain, nanti dia nggak mandiri. Makanya kebanyakan orang yang terpisah dari orang tua rata-rata mandiri. Tapi ada juga yang kontraproduktif, pulang marah, malah wah frontal dia, karena terpaksa. Jadi saudara harus hati-hati menghadapi anak. Jadi harus tahu talentanya di mana. Kalau betul-betul nggak bisa, jangan dipaksakan. Jadi kalaupun nanti dia lulus, dia mangkel lulusnya itu, nggak ikhlas. Dia bisa frontal, melawan orang tuanya. Nih, yang bapak mau, saya nggak suka. Kabur malah dia. Nah, saya pernah mendapati anak dari sahabat saya begitu. Ditaruh di Solo, rupanya dia nggak kontrol lagi. Pokoknya kepengen punya anak yang soleh lah gitu. Taruh di Solo. Pulang dia, tahu-tahu udah di rumah. Apa jawaban pertama? Saya dibawa orang katanya. Dihipnosis katanya. Bla 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 jawabannya. Saya dengerin aja. Lalu dia dialog dengan saya, si teman saya ini. Kalau menurut saya, anakmu tuh bohong. Saya bilang begitu. Enggak apa, kata itu nggak sengaja dibawa orang. Iya menurut saya, maaf, dia bohong. Bohongnya ini karena berontak, dia tidak ikhlas masuk pesantren. Saran saya, sebaiknya jangan dipaksakan, saya bilang. Nanti akan kontraproduktif, bener aja. Dia tetap paksakan, akhirnya berontak, dia tidak terkontrol, dikira orang tuanya masih di sana. Dia kirimin aja. Begitu ditelepon, kemana anaknya Pak, nggak suka masuk, kaget dia. Nggak tahu udah main kemana gitu. Nah, terakhir berujung apa? Begitu dewasa, kebut-kebutan,
tabrakan. Ya, mati di tempat. Ya Allah, saya bilang kesian amat. Ya itulah. Jadi anak kadang-kadang menerima pemaksaan dari orang tuanya itu sebagai hukuman. Udah kalau begitu buat apa saya hidup? Pulang ke rumah orang tua selalu marah, tuh kan? Seakan nggak ada tempat ya. Nah itu berujung kepada nanti ya kenakalan remaja lah. Nah itu kita selaku orang tua itu harus bijaksana. Ya. Jadi kalau memang kita lihat ada talentanya silahkan. Tapi kalau nggak ada talentanya dia nggak ikhlas, jangan dipaksain. Jadi nggak ada benar ya saudara. Walaupun saudara sudah masukkan ke pesantren, udah pinter, nggak mau dijalanin itunya. Ilmunya. Iya. Nah, kan jadi percuma. Waduh, kamu tamatan pesantren. Ah, iya itu jadinya begitu. Ya, jadi kontraproduktif. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kalau di kota-kota besar itu akan diserahkan dalam satu lembaga, saudaranya, pemeriksa talenta. Nah, pemeriksa bakat itu dikursusin di situ. Nanti dalam berapa bulan si tim ini ya sudah merumuskan ini bagusnya di sini. Itu saya setuju tuh badan itu. Itu di BSC ada pemeriksa talenta. Jadi ini guru-gurunya semuanya tuh ahli-ahli. Apakah dia bagusnya ke agama? Nanti penjurusan jadinya. Karena orang tua kadang-kadang ditanya sama orang tua mau aja dia. Ya, kesannya gitu, nurut aja. Ya, padahal enggak. Tapi kalau sama orang lain dia terus terang, oh senangnya di sini. Tuh. Ya, contohnya dia senangnya nyoret-nyoret gitu. Suruh ini ada tuh anak dari sahabat saya senangnya niruin orang. Suruh baca mah nggak mau, tapi mencontohkan ceramah gurunya bisa dia. Apa nggak mangkel tuh? Kamu belajar apa? Dia praktekkan gurunya ngajar begitu. Sampai kalau si gurunya bawa penghapus, dia juga bawa penghapus itu. Waduh, pusing juga dia. Jadi ada orang begitu. Mungkin ini talentanya bagusnya di mana nih orang seperti ini? Kita harus tahu Bapak sekalian, sebab kita tidak bisa menemani anak seumur hidup. Ya, kita nggak bisa terus. Satu saat mungkin dengan talenta dia justru itu Allah tanamkan sebagai pembawa rezeki dia, gitu kan? Nah itu talentanya langka, siapa tahu? Kita nggak pernah tahu. Khauf jodohnya roja. Ya khauf itu artinya rohbah. Kalau roja, rohbah. Ngedemenaken. Sesuatu yang menggembirakan itu rohbah, harapan. Kita tidak boleh terlalu berharap, kita tidak boleh berputus asa, jadi harus berimbang. Jadi padanan kata saja. Biasanya orang Arab tuh suka depannya ro pakai ro. Pasangan. Penyeimbang. Jadi ini kan Quran ini turun ketika orang Arab sangat mengkultuskan syair. Ya kan? Waktu Quran turun ini, Quran ya setiap mukjizat, ya setiap wahyu turun itu disesuaikan dengan zamannya. Kenapa mukjizatnya Nabi Isa itu menghidupkan orang mati? Karena waktu itu lagi gila kedokteran. Manusia lagi gila kedokteran. Maka Nabi Isa turun dengan kemampuan menghidupkan orang mati, ya semuanya kempes. Ya, pengobatan apa yang bisa menghidupkan orang mati? Udah pol itu. Ya kan? Nah itu di zaman Nabi Musa sihir. Lagi gila sihir manusia, maka oleh Allah dibekali kemampuan itu. Ya, merubah tongkat menjadi ular. Si tukang sihir tahu ini bukan tongkat, bukan ular bohongan, ini ular benar, dia tahu. Itu kan? Makanya ustadz dengan ustadz tahu. Kalau ustadznya hadir, wah bohong ini. Ternyata orang lain mah nggak tahu. Ngibul ini. Tahu dia. Berdasarkan hadis sahih. Contohnya dia, boleh ngomong. Dia bla bla bla. Tahu. Bukan hadis sahih ngomong sahih. Ustadznya tahu.
Ya, yang ngomong mah terus saja nggak tahu. Tuh. Jadi disesuaikan dengan masyarakat itu lagi apa gitu. Walaupun secara makna tidak jauh beda saja. Gimana? Secara makna tidak jauh beda. Iya, maknanya nggak terlalu beda. Tapi dalam bahasa Arab perbedaan kata itu pasti ada perbedaan dari sisi apa gitu. Yang kadang-kadang kita nggak tahu. Contohnya tadi, khauf padanya dengan roja, rogbah dengan rohbah. Itu dia suka begitu. Orang Arab tuh suka begitu nyamain tuh. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, i ar-rahmanirrahim, i maliki yaumiddin. Kan tuh, an semua tuh. I semua. Tapi nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih an. Ihdinas siratal mustaqim, masih an. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, semua. Kalau i semua. Tapi nanti nggak selalu. Jadi bakalnya ujungnya a. Nah, ini susah ditebak. Maka itu disebut wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghi lahu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan syair, sebab nggak tepat. Kadang-kadang melenceng, begitu, ya. Sama dengan kita. Kita ini katakanlah kalau dalam bahasa kasarnya kita dibuat harus nurut Allah. Siang berhenti makan, berhenti kita bulan Ramadan. Begitu matahari tenggelam, makan lagi, makan. Kan kita mengikuti itu, aturan itu. Malam bangun, biasa kan tidur, bangun, makan, makan. Tumben-tumbenan itu kan. Ya kan? Nanti pokoknya apa lagi? Makanya ada orang yang menganggap ini main-main. Tuh, ini sekarang ada lagi nih seorang dai nyeret-nyeret itu masalah ibadah itu sebagai main-main. Jadi akhirnya dipalingkan maknanya. Tuh. Antara lain dia mengatakan Masjidil Haram itu hati. Apa itu ya? Ya itu timbul lagi sekarang tuh. Itu nanti kalau banyak yang nyambut jadi kiai besar, sesat jadinya itu. Pokoknya urusan ibadah itu jangan dikotak-katik, begitu aja. Tuh, ada yang begitu tuh nanti dia ngomong apa tuh tadi? Contohnya itu seperti main-main seperti anak-anak aja, begitu selesai dibotakin kan kayak anak-anak tuh. Ya kan? Dimulai dengan tawaf muter-muter. Kan sa'i mah begini, tawaf kan begini. Terus nanti nongkrong, diem aja di Arafah kan nongkrong tuh. Diem aja. Kan gak ngapa-ngapain. Nanti pergi tuh. Berbondong-bondong, mabit, malam. Terus dilempar lagi. Kan itu hanya sifatnya tuh. Ya. Formalitas saja yang dilempar apa tuh. Kan? Maksudnya nggak ada bendanya gitu. Kan ngelempari dinding kan. Ngelempari dinding. 3. Besok 3 lagi selama 3 hari. Nah, terus di tanggal 10 itu pelontos. Kayak bocah cilik. Cukur. Nah, semuanya boleh berbuka. Nah, itu. Dan itu ditebus dengan harga yang mahal. Ini bukan itu maksudnya. Ini mulai dipalingkan. Jadi kalau sudah merana ibadah, kita angkat tangan. Tidak ada akal yang boleh masuk ke situ. Sebab kalau kita kotak-katik, nah inilah sesatnya manusia di situ. Dan sudah banyak terjadi. Ya, tanpa kehadiran wahyu, manusia tuh nggak bisa merumuskan ibadah yang tepat. Contohnya orang Jepang, kurang apa majunya? Ya, dia menganggap matahari adalah Tuhan. Kalau orang Cina, yin dan yang. Sebab kita selalu menghadapi sesuatu dibisiki. Terus. Tapi jangan kayak mikir. Jadi ada yang ngerem, ada yang ngegas tuh. Ngerem, ngegas. Yin yang. Kata dia tuh. Kalau dominan jeleknya, jadilah penjahat. Kalau dominan baiknya, seruan pembisik, maka kita jadi orang baik. Kalau kita enggak, ini berdasarkan ayat. Terus aja. Nah ini ya. Jadi maksudnya yang perlu kita renungkan Bapak sekalian, apa yang perlu kepentingan apa Allah menurunkan Rasul gitu, yang nggak bisa dikuasai oleh akal kita, itu yang penting buat kita. Kalau akal bisa merumuskannya,
Wahyu nggak terlalu penting buat kita. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa ditangkap oleh akal, itulah adalah gaib, masalah gaib. Nah, maka kita siap-siap itu, termasuk di dalamnya adalah ganjaran. Ganjaran itu nggak bisa dirumuskan. Ya, karena itu para ahli memilih dengan ketat, jangan sampai informasinya hoax. Nah, informasi hoax itu namanya dhaif, maudhu. Itu bahasa agamanya begitu, maudhu, berita maudhu. Nanti udah capek kita jalanin, ujung-ujungnya nggak ada pahalanya. Yang suruh begitu siapa? Nah, begitu kan? Nah, kita harus menjalankan sesuatu yang sudah diorder, direquest oleh Allah. Nah, itu namanya hadisnya sahih. Maka diusahakan minimal hasan dalam pengamalan. Tapi anjuran tadi itu, khauf dan roja, boleh hadis-hadis yang tidak terlalu sahih, boleh. Tapi kalau sudah ke pengamalan, tuh, yang akan berakibat pada ganjaran ya dan dosa, ini harus informasinya valid. Kalau tidak valid itu tadi, nanti kita udah capek, yang nyuruh sampean itu siapa? Digituin nanti di hari kiamat. Saya udah pegel melakukan, nggak dapat pahala. Iya itu. Jadi saudara saya ajak berpikir dewasa, itu kan? Nah, berpikir dewasa. Kenapa kita tidak boleh hadis lemah? Itu karena udah pegel-pegel nggak dapat. Demikianlah hadirin kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita dicerahkan, dimudahkan hidupnya, serta ditakdirkan sebagai hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.